A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda hatta idza ra'aw ma yu'aduna immal 'adaba wa immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrun makana wa ad'afu junda. Surat Maryam ayat 75. Qul ya Allah ya Rabbi ya Karim, qul ngucapo sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fid dhalalati falyamdud, man ing pengucap man kana fid dhalalati falyamdud, man utawi sapa wonge kukana ana sapa man iku fid dhalalati ing dalem sasar, syartun utawi mangkana fid dhalalati iku syarat, jawabu kang utawi jawab syarat iku falyamdud lafat falyamdud, iku falyamdud lafat falyamdud. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, iku falyamdud lafat falyamdud, iku falyamdud mongko bakal ndawaake sapa Allah. Tegese nginahake itu memberikan kesempatan sapa Allah. Bimaknal khabari utawi falyamdud iku kelawan nganggo maknane khabar. Nggih, dadi secara lafadznya itu jumlah fi'il amr atau jumlah talabiyah tapi maknanya khabariyah. Ayyamuddu. Tegese bakal ndawake ta nginahake sapa Allah lahu maring man sapa ar-rahmanu niki tegese niki fa'ile nggih. Sapa ar-rahmanu Allah taala kang maha welas asih, maddan kelawan ndawake temenan, kelawan nginahake temenan. Ai fid dunya tegese ing dalem dunya, tegese ing dalem dunya. Yastadrijuhu bakal ngelulu sapa Allah ing man, bakal ngelulu sapa ar-rahman ing man, hatta idza ra'au ma yu'aduna, hatta idza ra'au hingga ari kalane ningali sapa man didamel jamak teng mriki bi'tibaril makna ma ing barang yu'aduna kang wis den ancam atau den janjiake, den ancam sapa man ring ma immal adaba ana kalane ing siksa, kal qatli kaya dene den pateni, wal asrilan kaya dene den boyong, wa immas sa'ata lan ana kalane ing kiamat, al mustamilata kang mengku apa sa'ah mengku ya Allah ya Rabbi ya Karim ala jahannam ing atase neraka jahannam. Fayadkhulunaha mongko manjing sapa man ing jahannam. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ta'afu junda. Fasaya'lamuna mongko bakal weruh sapa man, mongko bakal padha weruh sapa man ing utawi sapa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, man ing utawi wong, huwa kang utawi man iku syarrun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, man huwa syarrum makana wa ad'afu junda ay awanan ahum amil mu'minun. Fasaya'lamuna mongko bakal ngerti sapa man ing wong huwa kang utawi man, ngoten mawon nggih, man ing wong huwa kang utawi man iku syarrun luwih ala apane makanan panggonane, wa ad'afulan luwih apes apane jundan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bolone prajurite akwanan tegese pira-pira prajurite atau pira-pira wong kang nulungi, akwan pira-pira wong kang nulungi, ahum apa toh utawi man huwa syarrum makanan wa ad'afu jundan iku man nggih, mangkana fid dhalalah niku amil mukminuna apa toh
wong kang padha iman. Lah sedangkan wajundum utawi bolone utawa tentarane utawa wong kang nulungi ing mangkana fid dhalalah iku asyayatinu pira-pira setan. Wajundul mukminina utawi bolo tentarane para mukminin alaihimul malaikah alaihim ing atase alladzina kafaru iku al malaikatu para malaikat. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Surat Maryam ayat 76. Ya Allah wa yazidu lan bakal nambahi sapa Allahu Gusti Allah alladzina ing wong ihtadau kang tampa pituduh sapa alladzina bil imani kelawan iman nambahi niki fa'ile yazidu nambahi hudan ing pituduh bima yunzilu alaihi minal ayat bima kelawan barang yunzilu kang nurunake sapa Allah ing alaihim ing atase alladzina tadau ya Allah ya Rabbi ya Karim bim kelawan alladzina tadau bil imani pundi wae minal ayati bayane saking pira-pira ayat wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Wal baqiyatu ta pira-pira pakerti kang tetep as-salihatu kang padha salih padha bagus apa al baqiyat hiya taatu hiya utawi al baqiyatus salihat iku at-taatu penggawe ngabekti taboko bakal langgeng apa taat li sahibiha maring wong kang duweni ing taat. Al baqiyatus salihatu iku khairun luwih bagus inda rabbika ing dalam sandinge pangeran sira luwih bagus apane sawaban ganjarane wa khairun lan tegese luwih bagus apane maroddan nggon baline aimat yuraddu ilaihi wa yurja aimat tegese barang yuraddu kang den yuraddu ilaihi aimat tegese barang yuraddu kang den baleni apa ilaihi maring wa yurja'ulan den tegese den baleni ai ilaihi den baleni apa tempat kembali yang paling baik bi khilafi a'malil kufari bedani kelan pira-pira amale pira-pira wong kafir wal khairiyatu huna fi muqabalati qaulihim ayyul fariqaini khairum maqama. Wal khairiyatu utawi sifat luwih bagus huna ing dalam ikilah ayat ing dalam ikilah panggonan iku fi muqabalati qaulihim ing dalam bandingi ucapane alladzina kafaru ayyul fariqaini nyatane pengucap ayyul fariqaini khairum maqama ayyul fariqaini utawi endi-endine golongan loro iku khairun luweh bagus apane maqaman panggonane afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna mala wa walada. Surat Maryam ayat 77. Afara'aita apa ta wis ningali sapa sira faraita apa ta wis ningali sapa sira alladzina ing wong alladzi ing wong kafara kang kufur sapa alladzi bi ayatina klan pira-pira ayat ingsun Allah ya Allah ya Rabbi ya Karim klan pira-pira ayat ingsun Allah bi ayatina al-asiyah ibna wa'ilin nyatane al-asi ibni wa'il niki nafsiri dumateng alladzi kafara
Al-Asya ibn Wa'il nyatane Asi bin Wa'il. Wa qala lan ngucap sapa alladzi kafara bi ayatina. Wa qala ngucap sapa alladzi kafara bi ayatina li Khabab ibnil Arati. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, maring Khabab ibnil Arat. Al-qaili kang ngucap sapa Khabab lahu maring Al-Asi ibni Wa'il tub'asu ba'dal mauti ing pengucap tub'asu ba'dal mauti tub'asu bakal tentang aki saking kubur sapa sira Al-Asi ba'dal mauti ing dalam sause mati. Al-Asi, kamu besok setelah mati akan dibangkitkan dari kubur. Wal mutalibi niki sifat kedua atau teng al-qail. Wal mutalibi lan kang nuprih atau kang nagih sapa Khabab lahu maring Asi bimalin kelawan pondo la utayanna ma lawa walada ing pengucap la utayanna ma lawa walada. La utayanna yaktine bakal den paringi temen sapa ingsun. Yaktine bakal den paringi temen sapa ingsun. Ay ala takdiril ba'si tegese ing atase kira-kira den tangaken saking kubur den paringi sapa ingsun Asi malan ing bondo wa waladan lan ing anak. Akhire fa aqdiyaka mongko sebabe nyauri bales utawa nyauri sapa ingsun ing sira. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala ta'ala attala al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Attala apa toh ningali to ngerti sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim alladzi kafara bi ayatina niku al-ghaiba ing barang kang samar, barang gaib, barang kang samar. Ai alimahu harakate ai alimahu tegese apa toh ngerti sapa alladzi kafara bi ayatina ing al-ghaib wa ayyu tiya ma qalahu wastughn. Allah ya Rabbi ya Karim a'alimahu wa ayyu tiya ma qalahu wastuhniya bi hamzatil wasli an hamzatil wasli fa hudifat. Ngaten nggih. Wa ayyuta maqalahu wa ayyutalan ing yen to den paringi sapa alladzi kafara ma ing barang qalahu kang ngucapake sapa alladzi kafara ing ma wastuhnia pun komat ngriku wastuhnia lan den Arab cukup apa bi hamzatil istifham iklan hamzah istifham an hamzatil wasli saking hamzah wasal sehingga kalau sudah tidak dibutuhkan lagi hamzah wasalnya fahudifat mongko den buang apa hamzatul wasli. Amit takhada indar rahmani ahda, amit takhada apa toh ngalap sapa alladzi kafar indar rahman ing dalam sanding Allah taala kang maha welas asih dan ing janji bi ayyuta maqalau bi ayyuta kamari yen den paringi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bi ayyuta kamari yen den paringi sapa Asi ma ing barang kalau kang ngucapake sapa Al-Asi ing mah kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahum minal adabi madda. Kalla la yu'tadalik kalla teng niki maknane kathah menawi Mbah Yaida maknane kalla ojo kaya mengkono-mengkono termasuk kalimat rad'in ya, kalimat yang mencegah. Kala ojo koyo mengkono-mengkono. Ai la yu'tadzalik, ai la yu'tadzalik ora den paringi sapa Al-Asi bin Wa'il. Dzalika ing mengkono-mengkono maqalah. Sanak tubuh bakal nyatet sapa ingsun Allah, ai nakmuru tegese bakal perintah sapa ingsun Allah bikat bima kelawan nyatet ing barang. Yaqulu kang wis ngucap sapa Al-Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il ta alladzi kafar wa namudulan nambahi sapa ingsun Allah minal mali lahu maring Al-Asi bin Wa'il
nal adabi sanging siksa maddan kelawan nambahi temenan ai nazidu tegese nambahi sapa ingsun Allah ing alladzi kafar tau asibin wa'il. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bidzalika kelawan mengkono-mengkono madkur min qauli qaulil asi bin wa'il. Madkur min qaulil asi bin wa'il nambahi adaban siksa pokok adabi kufrin dalam dukure siksane kafire al-asi bin wa'il wa narisuhu ma yakul wa yatina farda wa narisuhu lan ya Allah ya Rabbi ya Karim lan maris sapa ingsun ing alladzi lan maris sapa ingsun ing alladzi kafar ta al-asi bin wa'il ma ing barang yakulu kang ngucapake sapa alladzi kafar ing mah nal mali wa sanging bondo walati lan kese anak wa tinalan bakal nekani sapa alladzi kafara ing ingsun Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat fardan halidewe aila mala tegese ora ana bondo iku lau keduwe alladzi kafar wala waladalan ora ana anak iku maujud pun. Sekarang kita melanjutkan dari yang kemarin. Ini masih kemarin itu jawaban part 1. Sekarang ini jawaban part 2 bagi orang-orang yang menjadikan tolok ukur kebenaran adalah tentang sebuah kebanyakan harta dan juga kemewahan rumah dan juga kemewahan tempat berkumpul. Kan seperti itu kemarin dijelaskan. Nah, kemarin sudah dijawab dengan jawaban yang pertama bahwa dengan mudahnya Allah Ta'ala menjawab bahwa orang-orang yang sebelumnya itu lebih kaya, lebih crazy rich, lebih kaya daripada mereka, ya, dan juga lebih gagah, lebih ganteng daripada mereka. Itu sudah Allah Ta'ala binasakan gara-gara kekufuran mereka. Maka apalagi mereka yang sedang membangga-banggakan terhadap hartanya dan menjadikan harta sebagai tolok ukur kebenaran, maka akan lebih mudah lah kowe iki gampangane ngocara sugi ora patek sugi. Kowe iki hitungane sik melarat timbang orang-orang zaman dahulu. Pun kita lanjutkan lagi. Tengriki jawaban yang kedua adalah kul man kana fi dhalalati falyamdud lahur rahmanu maddah hatta idza ra'au ma yu'aduna imal adzab wa imas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu juddah. Ucapkan wahai Muhammad, kita murati secara garis besarnya dulu. Kul man kana fi dhalalati, ucapkan wahai Muhammad, jawab wahai Muhammad kepada mereka. Man kana fi dhalalati, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, maka Allah Ta'ala akan memanjangkan, artinya akan memberikan kesempatan terhadap mereka, sekaligus akan Allah Ta'ala baik kepada mereka hartanya mereka. Dengan Allah Ta'ala beri kesempatan yang sangat panjang, sangat lebar lagi. Hingga hatta idza ra'au ma yu'aduna, hingga mereka melihat terhadap apa yang telah mereka ancamkan, apa yang telah diancamkan kepada mereka. Immal adzab, ada kalanya siksa. Wa immas sa'ata, dan juga ada kalanya hari kiamat. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu jundah. Maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk rumahnya, tempat tinggalnya, dan siapa yang lebih lemah prajuritnya atau orang-orang yang menolong. Guys, ini istilah balasan atau jawaban part 2-nya. Bahwa Allah Ta'ala itu terhadap orang-orang yang membangga-banggakan terhadap hartanya dan menjadikan harta sebagai tolok ukur kebenaran dalam urusan harta, dalam urusan agama maksudnya, itu Allah Ta'ala mboten kok langsung dihabisi kalian Allah mboten. Tapi yang ada adalah falyamdud lahur rahmanu maddah. Akan Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada mereka. Akan Allah Ta'ala bahkan tambahkan kepada mereka kekayaan mereka. Hingga nopo yang ada itu justru kalau Allah Ta'ala memberikan kesempatan dan menambah kekayaan mereka, ini pada hakikatnya adalah sebuah bentuk istidraj,
bukan bentuk menambah nikmat, tapi bentuk istidraj. Istidraj itu iya bahasa Indonesianya aku ya kurang nemu. Istidraj itu bahasa Jawa niku ngelulu. Ngelulu iku wong lek kadung marah ya karep-karepmu nyoh tak kei dhuwit lek karep-karepmu ngono. Itu namanya istidraj. Jadi bentuk Allah Ta'ala falyamdul lahur rahmanu madda. Allah Ta'ala itu memberikan kesempatan terhadap mereka yang membangga-banggakan hartanya, menjadikan sebagai tolak ukur kebenaran dalam urusan agama. Allah Ta'ala biarkan mereka, Allah Ta'ala beri kesempatan mereka, Allah Ta'ala tambah kepada mereka hartanya mereka. Itu pada hakikatnya Allah Ta'ala sedang ngelulu, ya. Hingga tatkala mereka itu sudah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, berupa ada kalanya siksa, berupa ada kalanya kiamat, maka mereka akan terbuka hakikat kebenaran kepada mereka. Siapa yang dari mereka itu yang rumahnya lebih buruk, tempat tinggalnya lebih buruk, dan lebih lemah prajuritnya, orang-orang yang menolongnya, akan terbuka hakikat kebenaran yang asalnya. Pun niku secara garis besarnya ngoten. Lah mulana tafsir daripada Imam Fakhruddin Imam Syekh Jalaluddin As-Suyutinya teng mriki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Beliau dawuhnya seperti ini. Kul man kana fi dhalalati falyamdud ay bi ma'nal syartun jawabu bi ma'nal khabari ayyamuddu lahur rahmanu matta ay fid dunya yastadrijuhu. Nikilah. Ucapkan wahai Muhammad, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, mannya di sini merupakan man yang berupa man syartiyah, man syarat, yang jawabnya adalah falyamdud. Falyamdud ini makna asalnya yamdud itu termasuk daripada jumlah talabiyah. Murwan hawad wasal wa'rid li hadimi tamanna warju kadakan nafyu qad kamulah. Ini jumlah termasuk jumlah khobariyah, jumlah talabiyah, jumlah insya'iyah, tapi sing bimaknal khobar. Jadi gue kudu ngerti Pak. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Kadang ada yang jumlahnya itu jumlah khobariyah, tapi maknanya itu insya'iyah atau talabiyah. Kadang ada yang secara lafadz itu justru malah talabiyah insya'iyah, tapi maknanya malah khobariyah. Yang balik nahwu maneh ini ya wis paham ora ya. Wis kayak sing sering kan dalam contoh sallallahu ala Muhammad. Salat itu kan maknanya kan bukan berdoa, bukan memintakan, tapi itu secara lafadznya, secara lafadznya itu khobariyah. Cara secara makna asalnya itu salat wus paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Tapi itu dimaknani salamukum. Itu namanya jumlah khobariyah yang bimaknal insya'iyah atau talabiyah yang termasuk dalam doa. Begitu juga ini kebalikannya. Falyamdud ini termasuk fi'il amr. Yang mana fi'il amr itu termasuk daripada jumlah insya'iyah atau jumlah talabiyah. Tapi maknanya di sini maknanya adalah khobariyah bimaknal khobar. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan kepadanya, maka Allah Ta'ala akan lebih meluaskan harta kepadanya. Lahur rahmanu madda. Allah Ta'ala yang maha pengasih akan memberikan kesempatan dan meluaskan ya hartanya fit dunya, di dalam dunia. Sing ono wong sing tambah sesat iku ora kok malah dielingne, tapi sama Allah Ta'ala semakin dibiarkan, bahkan semakin diluaskan dalam urusan hartanya. Napa tujuannya? Fid dunya yastadrijuhu. Dalam keadaan keinginan Allah Ta'ala melakukan hal tersebut adalah untuk mengistidraj. Istidraj itu secara bahasanya gak ngurus kon sesat sedang mesisan kono sesat atau tambah sesat. Sing ono ya modelan-modelan orang-orang yang bertakwa itu sekali melakukan sebuah kelas kesalahan biasanya langsung diingatkan. Lah nek wong-wong sing wis cara bahasane kasaran wis kerak nek dituturi ya wis kono-kono, lek perlu dikei dhuwit, lek perlu wis sak karepmu kono dibiayai. Itu makna daripada yastadrijuhu hatta idza ra'au ma yu'aduna immal 'adzaba kal qatli
hingga tatkala mereka semua itu melihat apa yang telah diancamkan, dijanjikan, diancamkan kepada mereka, immal adzab, ada kalanya siksa, kal qatli wal asri, siksa sebelum di akhirat ya, siksa dunia ini seperti halnya mereka nanti akan terkalahkan dalam medan perang, wal asri, mereka akan diboyong di dalam medan perang. Kemudian wa imas sa'ata, dan ada kalanya mereka akan melihat yang namanya kiamat, yang mana kiamat itu al mustamilata ala jahannam fayadkhulunaha, yang namanya kiamat itu nanti di dalamnya ada mengandung yang namanya neraka jahanam yang akan menjadi tempat masuk, tempat tinggal bagi mereka. Kalau sudah seperti itu, mereka sudah masuk kepada neraka jahanam, fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu jundah, maka mereka benar-benar akan mengetahui siapa orang yang justru tempat tinggalnya itu lebih buruk, ya, syarrum makana, orang yang tempat tinggalnya lebih buruk, wa ad'afu jundah, dan juga orang yang prajuritnya, yang teman-temannya, yang bala tentaranya itu lebih lemah. Ai a'wanan ahum amil mu'minun, yang rumahnya, tempat tinggalnya itu lebih buruk, itu apakah mereka ataukah para mukminin? Jelas jawabannya adalah mereka. Mulana wa jundum asyayatin, prajuritnya mereka itu adalah setan. Wa jundul mukminina alaihim al malaikah, prajuritnya para mukminin agar bisa mengalahkan mereka itu adalah para malaikat. Ini seperti yang didawuhkan oleh ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi mendawuhkan, jelas ini merupakan jawaban part 2 atas tindakan mengejeknya orang-orang kafir terhadap para mukminin tatkala dibacakan kepada mereka idza tutla alaihim ayatul rahmani qalu, ayat ini loh Pak, ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru alladziina amanu ayyul fariqaini khairum maqamu wa ahsanu nadiyah. Kemarin sudah dijawab dengan part kedua, part pertama, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasau wariyah. Jawaban yang kedua nih ikul mangkana melakno dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ilam anna hadzal jawab asani antilka syubhah wa taqriruhu li nafridu anna hadzal dhal al mutana'im fid dunya qad matallahu fi ajalihi wa amhalahu muddatan matitah. Jadi ini merupakan jawaban yang kedua atas syubhat yang mereka lemparkan, bahwa mereka itu melemparkan sebuah syubhat, sebuah hal, sebuah dalil yang mengambigukan kepada sebuah kebenaran. Nah, menetapkannya, istilahnya menetapkan jawabannya ini maksudnya adalah linafrido, ini supaya untuk mengumpamakan bahwa anna hadzal al mutana'im fid dunya, ini orang yang tersesat, yang sudah bahasanya kesemsem sama keindahan dan kenikmatan dunia, qad maddallahu fi ajalihi, Allah Ta'ala telah memperlama dia untuk mencapai ajalnya, wa amhalahu muddatan madidatan, Allah Ta'ala beri kepada dia kesempatan yang sangat panjang, sangat lama, hatta yang dhamma ila ni'mati al-azimati al-muddata at-tawilah, sampai dia itu benar-benar mendapatkan nikmat yang banyak di dalam jangka waktu yang lama. Kurang piye Pak, dia itu sudah diberikan kesempatan sebegitu luasnya oleh Allah Ta'ala, terus dikai nikmat yang wakeh dalam jangka waktu yang tidak sebentar pula. Tapi napa kenyataannya, fala buddha wa ayyantahiya ila adabin fit dunya au adabin fil akhirah ba'da dzalik. Akan tetapi semua itu pasti akan berakhir, ya. Jangankan dunia untuk orang-orang kafir, dunia untuk para mukminin saja juga akan berakhir. Dan dunia untuk mereka orang-orang kafir semua akan berakhir, ada kalanya dengan siksa di dunia ataupun siksa di akhirat bagi orang-orang kafir. Ba'da dzalik saya alamun anna ni'amat dunya ma tumkiduhum min dzalikal adab. Setelah itu mereka semua akan benar-benar sadar bahwa yang namanya dunia ini, yang namanya harta yang sangat melimpah ini
tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari yang namanya siksa. Lah perasaane dhuwitmu iso napa digunakan untuk selamat dari siksa ngono to, gak iso. Mulane teng ngendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki sampai ngendikaken teng ayat lain. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falyuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahabau wala wiftada bi. Giling-gilingan tenan. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari salah satu dari mereka seberat bumi ini dalam keadaan berupa emas. Walau iftadabi, sekalipun mereka gunakan hal tersebut untuk menebus terhadap Allah Ta'ala, menebus atas siksanya Allah Ta'ala, mereka tebus dengan mil'ul ardi dhaba. Ngerti pura maknanya mil'ul ardi dhaba? Mil'ul ardi dhaba itu adalah napa? Mil'ul ardi, sepenuhnya bumi dalam keadaan berupa emas. Jadi orang kok mek terima emas sak gunung tok. Andaikan salah satu daripada orang kafir, tiap satu daripada orang kafir itu mil'ul ardi dhaba wala wiftadabi, menebus terhadap Allah Ta'ala agar mereka tidak disiksa menggunakan bukan emas sak gunung, Pak, emas sak gunung sik titik. Mil'ul ardi dhaba, ya, menebus siksanya Allah Ta'ala dengan napa? Seberat bumi berupa emas. La yuqbalah, tidak akan diterima, fala yuqbala min ahadim, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Bayangin, karena urusan siksa nang akhirat itu merupakan hari pembalasan yang sangat adil. Beda nek urusan nang dunya, Pak, nek urusan nang dunya no sik rodok kena disogok. Aja mil'ul ardi dhahaban. Nek ana 1 miliar ngono wis mari urusane. Apa maneh mil'ul ardi dhahaban, wis mari kabeh urusan. Beda hukum dunia dengan hukum akhirat. Hukum akhirat adalah hukum seadil-adilnya. Cara bahasanya pengadilan terbesar. Pun mulane teng mriki akan ngaten. Siksaan yang mereka dapatkan itu tidak akan bisa membuat ditebus dengan yang namanya harta yang mereka miliki, walaupun harta yang mereka miliki itu sebanyak dan seberat bumi dalam keadaan berupa emas. Walawil ya Allah innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun falyuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahabau wala wiftadabi. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Pun niku secara garis besarnya ngoten. Mulane teng mriki ada 2 perbandingan kan ngoten nggih. Teng mriki dingendikaken immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makanau wa ad'afu junda. Tadi yang pertama itu fasaya'lamuna, mereka semua akan mengetahui setelah mereka masuk terhadap neraka jahanam, mereka semua akan mengetahui siapa orang yang tempat tinggalnya itu lebih buruk. Ini untuk menjawab yang pertama berupa ucapan mereka, bahwa ucapan mereka niku ya Allah ya Rabbi ya Karim, ucapan mereka khairum maqamah, kan ngaten nggih, ayyul fariqaini khairum maqamau wa ahsanu nadiyah. Khairum maqaman ini dijawab untuk di jawaban part kedua ini dengan jawaban man huwa syarrum makana. Siapa orang yang tempat tinggalnya itu lebih buruk? Ya, apakah mereka ataukah para mukminin? Apakah mereka yang tempat tinggalnya itu di jahanam itu dianggap lebih baik tempat tinggalnya, ataukah para mukminin yang tempatnya di surga dianggap lebih buruk? Tentu tidak. Jawabannya adalah tentu mereka yang dianggap tempat tinggalnya yang lebih buruk, yakni berupa neraka jahanam. Sekaligus wa'afu jundah, akan diketahui siapa yang bolo tentara nih, ya, kawan-kawannya yang lemah itu siapa? Apakah mereka ataukah para mukminin? Karena ya teman-temannya mereka yaitu adalah setan. Junuduhum
junduhum asyayatin, teman-temannya mereka adalah setan. Inna kaida syaitani kana dha'ifah. Ya, yang namanya sandu boyone setan itu sangatlah lemah. Sedangkan wajundul mukminina alaihim al malaikah, sedangkan bolo tentorone para mukminin atas mereka untuk mengalahkan mereka adalah para malaikat. Pon, ini kesimpulannya seperti itu, Pak. Ini jawabannya. Masya Allah, mulakno tengriki niku seperti yang didakwakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Akhirnya beliau dawuh fa sayalamuna mim ba'du annal amra bididdi min dalik. Setelah mereka benar-benar mengetahui dan memasuki fase akhirat, mereka akan benar-benar mengetahui bahwa hakikatnya yang terjadi adalah kebalikan daripada omongan mereka. Tatkala dulu mereka di dunia dengan bangga-bangganya mereka mengatakan ayul fariqo ini ahsanu maqama wa ahsanu nadiya. Ayo, siapa dari dua golongan ini? Kalian semua atau kami orang-orang kafir yang tempat tinggalnya lebih bagus, lebih mewah, dan tempat berkumpulnya lebih indah. Maka setelah itu mereka akan mengetahui, akan terbuka bahwa ternyata kenyataannya adalah sebaliknya, justru tempat tinggal mereka di akhirat itu lebih buruk. Pon fa innahu la makana syarrun minan nar wal munaqashatu fil hisab. Karena jelas tidak ada perkara tempat tinggal yang lebih buruk daripada neraka. Sekaligus wa adafu junda, ya lebih lemah dari segi temannya. Faqad kanu yadunnuna wa fid dunya an najtama am yanfa fa idza ra'au alla nasiran fil akhirah arafu inda dzalika annahum kanu fid dunya mubtilina fi matta'uhu. Tengriki ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tatkala di dunia mereka itu menyangka bahwa tempat berkumpulnya mereka, teman-temannya mereka itu akan bermanfaat kepada mereka. Gampang ngomong, mereka itu menganggap teman-temannya mereka dari golongan orang-orang kafir itu bisa memberikan manfaat. Oh santai ae. Bolo ku nang dunya, bolo cangkruanku podo wong sugih. Podo krezirite. Wis to, manfaat. Dia menyangka bahwa teman-temannya itu akan membawa manfaat bagi mereka bahkan nanti besok di akhirat. Padahal yang ada al-akhillau yauma idin piye? Arai ora pate apal Quran ngene iki. Tengriki dikakan al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ya, semua orang yang saling kekasih, semua orang yang menjadi kekasih, satu kekasih dengan kekasih yang lainnya ketika besok di hari kiamat akan menjadi bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Gampangane ngomong, semua kekasih yang melandaskan bukan atas dasar takwa, bukan atas karena taat terhadap Allah Ta'ala, besok berubah menjadi yang namanya musuh, gegeran sesuk nang akhirat. Ilal muttaqin, kecuali para orang-orang yang bertakwa. Pun ngriki ngoten niku jawabannya. Jadi kembali lagi kepada endingnya. Awak dhewe iki lek dielokne karo orang-orang kafir yang membangga-banggakan terhadap harta kemewahan yang mereka miliki, cukup dijawab wis meneng ngoten mawon. Sok nang akhirat bakale ngerti kabeh hakikate koyok piye. Mulane teng mriki Syekh Tauli Asy-Sya'rawi ngendikaaken iyyaka an tu'jibaka amwaluhum wa auladuhum. Jangan sampai kamu menjadi takjub terhadap harta mereka yang melimpah, anak-anak mereka yang banyak, li'annaha fitnatun lahum. Karena pada hakikatnya dunianya mereka, hartanya mereka itu merupakan fitnah bagi mereka. Ya'adibum biya fid dunya bisa'i fi jam'il mal wa tarbiyatil aulad. Allah Ta'ala menyiksa mereka di dalam dunia dengan cara mereka dibuat oleh Allah Ta'ala di dalam kesibukan cuma mengumpulkan hal-hal dunia, cuma mengumpulkan harta tok. Ya, wa tarbiyatil aulad, ngurusi anak, bingung ngurusi anak, bingung golek dunya. Oleh ngerti wong-wong sing sugih-sugih ngono kae.
Uripe mumet ae kepikiran karo bisnis piye, lancar apa ora, mogok apa ora. Kesiksa, pikirane iku kesiksa, Pak. Orang-orang yang seperti itu. Summal hasrah ala faqdihima. Kemudian besok di akhirat mereka akan menemukan sebuah rasa sedih yang sangat mendalam karena kehilangan dunia tersebut. Summa yu'adzibum bisababiha fil akhirah. Kemudian Allah Ta'ala akan menyiksa mereka dengan sebab harta dan juga anak besok di akhirat. Maka seperti yang dilakukan dalam surat At-Taubah ayat 55, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kamu takjub terhadap harta dan juga anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah Ta'ala itu hanya menghendaki agar menyiksa terhadap mereka dengan harta dan anaknya mereka di dalam kehidupan dunia, dan ingin mereka itu meninggal dalam keadaan mereka itu kafir. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Pun niku kesimpulan namung ngoten. Mulane teng mriki didawakan malih kalian Syekh Mutawalli Asy-Sy'ari, fa saya'lamuna man huwa syarrum makana wa at'afu junda. Mereka itu akan benar-benar mengetahui bahwa mereka itu ternyata mengetahui siapa yang orang yang tempat tinggalnya itu lebih buruk dan prajurit yang sangat lemah, ya. Maka pada hakikatnya ini lakinnahu ilmun la yujdi, taunya saya mau tahu lihat Asy-Sy'ari. Ini adalah sebuah pengetahuan yang tidak akan bermanfaat bagi mereka. Gampangane ngomong nang akhirat wis kebuka semua hakikatnya perkara, bahwa justru ternyata yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang mereka omongkan, maka ini namanya ilmun la yujdi. Sebuah pengetahuan yang tidak bermanfaat untuk mereka. Oh iya tibae. Cara bahasanya awak dhewe ngono iku ilmu tibae. Oh iya tibae. Oh iya ternyata. Ilmu ternyata itu adalah ilmu yang tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat katanya Isa nyapo. Berbenah, enggak bisa, sudah bukan waktunya berbenah. Cara bahasanya nadimal bughatu wa la tasa'ata man damin fal bahyu marta'u mubtaghi wa khimu. Sudah bukan waktunya untuk bersedih lagi, sudah bukan waktunya untuk menyesal lagi. Ya, ini namanya bahwanya ilmu ternyata dan ilmu walah ternyata itu sebuah ilmu yang tidak bermanfaat. Kon ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun niku kesimpulan ngoten. Kita lanjutkan tentang ayat sak mantune. Teng riku dilanjutaken malih. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maraddah. Surat Maryam ayat 76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah Ta'ala akan menambah terhadap orang-orang yang menerima petunjuk, menambahkan sebuah hidayah, menambahkan sebuah petunjuk kepada mereka. Wal baqiyatus salihatu, dan amal-amal yang tetap dan amal-amal solih yang tetap, khairun, itu pasti akan lebih baik, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, sawaban, dari segi pahalanya, wa khairun maraddah, dan lebih baik dari segi tempat kembalinya. Niki Allah Ta'ala surat Maryam ayat 76. Artinya ya napa wa yazidullahu alladhina ihtadaw ay bil imani hudan ay bima yunzilu alaihi minal ayat. Allah Ta'ala itu akan menambahkan hidayah, menambahkan petunjuk kepada orang-orang yang sudah bisa menerima petunjuk dari awal. Terhadap imannya mereka akan menjadi lebih tebal tatkala setiap kali Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayatnya kepada mereka. Setiap kali mendengarkan dan mengetahui makna tiap ayat dari Al-Quran yang ada, mereka semakin bertambah hidayahnya, semakin tambah tebal imannya, semakin tambah kuat pula imannya. Wal baqiyatus salihatu hiya ta'atu tabqa li sahibiha. Al-baqiyatus salihat, amal-amal yang baik itu akan kekal bagi orang yang memilikinya. Amal baik itu akan kekal bagi si pemiliknya.
Khairan inda rabbika sawaba wa khairum maradda. Itu lebih baik di sisi mereka. Itu lebih baik di sisi Tuhanmu dari segi pahalanya dan juga lebih baik dari segi tempat kembalinya. Ai ma yuradu ilaihi wa yurja. Tempat kembali yang terbaik. Bi khilafi a'malil kufar, beda dengan amal-amalnya orang-orang kafir. Wal khairiyatu huna fi muqabalati qaulim khairum muqamah, ya. Dan khairiyah, segi kebaikan yang ada pada hal ini untuk membandingi ucapan mereka berupa ayul fariqanya khairum maqamah. Dari dua golongan ini siapa yang tempatnya lebih baik, rumahnya lebih baik. Pun mulana tengriki dilanjutakan. Orang yang beriman itu akan bertambah tebal imannya, akan bertambah kuat imannya tatkala mendengarkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Ma'ana tengri wa yazidullahu alladhina ihtadaw bil imani hudan ay bima yunzilu alaihim minal ayat. Allah Ta'ala akan menambahkan yang namanya petunjuk bagi orang-orang yang sudah mau menerima petunjuk dari awal. Ya, itu ngerti. Semono uga sak wali. Wong lek kadung oleh petunjuk, dia semakin mau menerima petunjuk akan semakin ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga sebaliknya orang yang semakin tersesat, di dalam hatinya ada penyakit, akan ditambahi oleh Allah Ta'ala penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka terdapat sebuah penyakit, maka Allah Ta'ala akan menambahkan yang namanya penyakit. Dan ini ya, secara garis besarnya itu orang akan menikmati di dalam apa yang sedang mereka jalani, di dalam apa yang sedang mereka tapai. Kalau kita berada dalam circle yang baik, kita akan menemukan sisi enak-enaknya bertemu dengan circle-circle yang wah enak ya, ternyata kumpul ambek wong sing apik enak kayak ngene iki. Ora terlalu koyo ngono kae. Begitu juga sebaliknya, circle-circle-nya orang buruk ya sing ngene ora kok saling mengingatkan, tambah jerumus nih. Pun, mulakno teng mriki dingendikaken ngoten. Masya Allah ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Mulakno itu makna daripada wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala akan menambahkan hidayah kepada orang-orang yang sudah mau menerima terhadap petunjuk dari awal. Artinya ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa yang namanya hidayah itu kan ada dua, hidayatul dilalah sama hidayatul taufik. Hidayatul dilalah, orang itu kalau sudah mau petunjuk yang berupa dilalah, ya, maka dia akan oleh Allah Ta'ala akan diberi yang namanya hidayatul taufik, hidayah agar dia bisa benar-benar mengamalkan. Cara tak ibarat nang ini lho Pak, cara tak ibarat nang ini. Kalau kamu sedang melakukan perjalanan dan di setiap perjalanannya kamu menemukan pelang petunjuk jalan, ya, kamu menemukan pelang petunjuk jalan. Semakin kamu nurut terhadap pelang penunjuk jalan, kamu akan semakin menunjukkan petunjuk. Surabaya belok kiri, kowe lek nurut belok kiri, semakin nurut dengan pelang yang ada di jalan, kamu akan semakin menemukan tempat tujuan kamu. Semono go sak walike lek wis ana pelang Surabaya kok ngiri aku panggah nganan ae. Sing ana kowe tambah sesat. Tapi sesat iki ora kok gara-gara Allah Ta'ala menyesatkan, ya kowe dhewe wis dikandani kon ngiri panggah nganan. Kon nganan tambah ngiri. Pun itu makna daripada wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah Ta'ala menambahkan petunjuk, menambahkan hidayah kepada orang-orang yang menerima hidayah. Mulakno cara bahasane teng mriki dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, faman saddaqa fil ula a'anahullahu 'alal ukhra. Siapa yang membenarkan, menerima kebenaran dalam petunjuk yang pertama, Allah Ta'ala akan menolonginya dengan petunjuk yang lain. Semakin ditunjukkan. Cara bahasane teng mriki Sa'asawi dawu fakullaman nazalat alaihim ayatin minal Qur'an izdatu biha hudan wa imanan. Semakin menunjukkan bahwa mereka tatkala menerima, mendengarkan satu ayat daripada ayat Al-Qur'an akan bertambah petunjuk, akan bertambah kuat, akan bertambah tebal imannya. Pun teng mriku ngoten.
Malakno semono uga sak walike seperti yang didhawuhkan dalam salah setengah hadis, man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man istada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, akan tetapi dia tidak bertambah untuk mendapatkan petunjuk, tidak bertambah baik, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka hal tersebut tidak menambah kepada Allah, kepada dirinya, kecuali hanya bertambah jauh kepada Allah Ta'ala. Wong bendino ilmune tambah, tapi kok ora tambah hidayah. Itu menunjukkan bahwa dia justru tidak lain tidak bukan, justru malah bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Ingatkan. Lawal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun maraddah. Wal baqiyatus salihat, tafsir daripada al baqiyatus salihat. Kira makna asal al baqiyatus salihat itu jah. Al baqiyatus salihat itu makna asalnya al baqiyat itu perkara-perkara yang langgeng. Bilang kalau al-baqiyat itu makna asalnya adalah perkara-perkara yang langgeng. Kalau as-salihat itu perkara-perkara amal yang solih. Ini para ulama di dalam menafsirinya berbeda-beda. Ada yang menartikan al-baqiyatus salihat, kalau versinya kitab sampean Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menafsiri al-baqiyatus salihat dengan dawuh hiya at-ta'ah. Semua tindakan taat yang dilakukan oleh para pemiliknya itu akan langgeng bersamaan dengan para pemiliknya. Itu maknanya al-baqiyatus shalihat. Tindakan amal baik, tindakan taatnya kita itu merupakan perkara amal yang baik yang akan langgeng dengan si pemiliknya. Menurut satu versi. Menurut versi lain didakwakan kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada yang mengartikan al-baqiyatus shalihat adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-iman wal a'mal as-salihah. Ini sama persis yang dijawabkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli tadi. Ada yang mengartikan al-baqiyatus shalihat, ini maksudnya adalah faba'duhum dzakar as-salawat. Maknanya adalah salat. Salat 5 waktu itu loh, itu al-baqiyatus shalihat. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang mengartikan al-baqiyatus shalihat itu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu makna al-baqiyatus shalihat. Karena dikatakan inna qaula la ilaha illallah tengriki hadis ya. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin wa akhada'u dan yabisan. Suatu ketika baginda Nabi itu duduk dan kemudian mengambil kayu yang sudah kering. Fa'azal al-waraqu anhu, ranting yang di situ sudah kering. Dan kemudian Kanjeng Nabi itu menghilangkan dedaunan, merontokkan dedaunan dari ranting yang sudah kering itu tadi. Kemudian sumakala Kanjeng Nabi dawuh, inna qaula la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah yahuttu al-khataya hattan kama yahuttu waraqadis syajar ar-rih khudhunna ya Abu Darda. Ucapan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu akan menggugurkan dosa-dosanya orang yang mengucapkannya seperti halnya angin merontokkan dedaunan dari ranting-rantingnya. Wes ya, jadi al-baqiyatus shalihat itu ada yang mentafsiri secara garis besar semua tindakan taat. Ada yang menafsiri itu sholat. Ada yang menafsiri itu merupakan bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-baqiyatus shalihat khairan inda rabbika sawaba wa khairan maraddah. Semua tindakan amal-amal baik yang solih itu akan langgeng, itu merupakan sebuah perkara yang lebih baik di sisi Tuhanmu dari segi ganjarannya dan lebih baik dari segi tempat kembalinya. Wis toh, pokoknya urusan ganjaran itu merupakan hal yang terbaik. Ning ganjaran kuwi ora ketok, dadi wong ku ora geger. Lek duwe ketok, Pak. Makna wong padha geger memperebutkan. Lek ganjaran masih di khairun inda rabbika sawaba khairum maraddah ora enek sing geger. Karena di salah setunggal hadis kan Kanjeng Nabi dawuh andaikan diperlihatkan kepadamu
yang namanya sebuah pahala, niscaya wah, yang ada orang-orang pasar akan meninggalkan dagangan mereka. Yang ada para pemimpin akan meninggalkan jabatan mereka. Yang ada setiap manusia akan saling membunuh untuk memperebutkan yang namanya pahala, andaikan pahala itu kelihatan. Sing marai ora ketok. Pun khairun inda rabbika sawaba wa khairum maradda, dan lebih baik dari segi tempat kembalinya. So ganjarane pahala itu adalah surga. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayo senang mari kurang titik. Kita lanjutkan. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna ma law wa walada. Surat 77, surat Maryam ayat 77. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina, apakah engkau melihat orang yang kafir, orang yang kufur terhadap ayat-ayatku, kemudian dia berkata waqala, dia berkata la utayanna ma law wa walada. Besok sungguh aku akan diberi yang namanya harta dan juga anak. WD. Wong iki WD. Stop. Sesuk nang akhirat santai. Seumpama bener-bener kejadian sing jenenge akhirat dibangkitkan dari kubur, la utayana malawala. So aku bakal ya dadi wong sing sugih, so aku ya bakal dadi wong sing akeh anake. Itu arti dari baca surat Maryam ayat 77. Cara garis besarnya niki tafsirnya Jazadan Al-Hali, beliau doa afara'aital ladzi kafara bi ayatina Al-Asi bin Wa'il. Jadi ayat ini menjelaskan tentang seseorang yang namanya Al-Asi bin Wa'il. Al-Asi bin Wa'il ini dulunya merupakan orang yang kafir. Sekaligus dia mengucapkan kepada Khobab bin Arad, dia mengucapkan al-qail lahu, dia mengucapkan Khobab bin Arad itu mengucapkan, Khobab bin Arad ini kebetulan sudah beriman. Khobab bin Arad mengucapkan tub'asu ba'dal maut. He Asi bin Wa'il, besok kamu akan dibangkitkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Besok kamu, Asi bin Wa'il, kamu akan dibangkitkan dari kubur setelah kamu meninggal. Khobab bin Arad ngomong koyok ngono nang sapa? Asi bin Wa'il. Dalam keadaan al-mutalib lahu bimalin. Khobab bin Arad ini merupakan orang yang mukmin yang sedang menagih piutangnya kepada sinten Asi bin Wa'il. Enggak gelem bayar saiki awas ya. Sok nang akhirat tak tagih. Tu ba'as ba'dal maut murad gampangane ngomong ngono. Sok napa? Tak tagih nang akhirat. Nah jawabannya ya apa wedi sing jenenge wong kafir. Orang yang dulunya kafir ini namanya Asi bin Wa'il menjawab, la utayanna ala takdiril ba'si ma law walada fa abdika. Umpama ancen tenan enek sing jenenge dibangkitkan dari kubur, enek sing jenenge hari akhirat ya, niscaya saya yakin so aku bakalin duwe akeh, duwe anak akeh. So ya sesuk tak sauri nang akhirat telek. Sok wedi ngomong koyo ngono kuwi. Mereka mengucapkan seperti ini berdasarkan ya sekali lagi itu ya, mereka tertipu, cara bahasa ngaji nasihatina ghurur. Mereka tertipu bahwa kalau di dunia saja mereka bisa kaya, ya berarti sok nang akhirat ya isok kaya. Ini hururnya mereka dari segi seperti itu. Makna ceritanya tengriki. Ceritanya ini cerita yang sangat masyhurnya adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki ingin dikaakan As bin Wa'il ini dulunya orang kafir dulunya, tapi sekarang yes. Setelah itu dia menjadi orang yang Islam yang ikut memfatah negara Mesir dalam khilafahnya Sayyidina Umar. Cuma ceritanya ini pas waktu dulu ya, ketika masih Al-As bin Wa'il itu masih kafir. Ceritanya adalah Al-As bin Wa'il itu masih dalam keadaan kafir. Kemudian ada salah seorang sahabat yang sudah beriman, namanya Khobab bin Arad. Sinten Khobab bin Arad. Wa
badriyun min fuqara'is sahabah. Khabbab bin Arat ini merupakan orang yang mengikuti perang Badar. Tak kandani. Pokoknya tarafan para sahabat yang mendapatkan top terbaik itu salah satunya adalah orang-orang para sahabat yang mengikuti perang Badar. Beliau mengikuti perang Badar sekaligus kebetulan kok beliau itu termasuk min fuqara'is sahabah, termasuk golongannya para sahabat sing nyuwun sewu bahasa kasar melarat. Napa? Termasuk golongannya sahabat sing melarat. Lah wadhalika anna Khababan. Cerita awalnya Khababan kana shaihun fasoho al-asi hulian. Beliau itu tugasnya adalah kerjanya adalah mencetak perhiasan. Napa? Mencetak perhiasan emas, perak. Beliau sing bagian nyetak nih, dadekno cincin, dadekno gelang, dadekno kalung. Itu pekerjaannya Khabbab bin Arat. Lah, terus marangaten summa talaba bi ujratihi Al-Asi bin Wa'il mang nyetakno nang Khabbab bin Arat. Kemudian setelah jadi yang namanya Asi bin Wa'il ini gak mau bayar. Asi bin Wa'il tadi ya, yang dulunya masih dalam keadaan kafir. Ini gak mau bayar. Ini tagelon di, aku mari menyediakan jasa berupa mencetakkan perhiasan kok awakmu Asi bin Wa'il tidak mau membayar. Akhirnya Asi bin Wa'il berkata, liman akadika hatta takfura bi Muhammad. Aku gak akan gelem nyauri utangku iku mang kecuali kamu mau kufur terhadap Muhammad. Kufur dhisik engko tak sauri. Jarene Asi bin Wa'il. Jawabane Khabbab ya tegas, lan akfur bi hatta tamut. Aku gak bakalan kafir, gak bakalan aku gelem kafir kufur terhadap Kanjeng Nabi sampai kowe sing mati. Jarene Khabbab bin Wa'il. Ngene lho Pak. Masih yo kere tapi ya kudu tegas ngono lho Masih yo kere tapi kudu tegas. Akhirnya nopo? Setelah menjawab seperti itu, summa tub'as, ya aku nggak akan mau kufur terhadap Kanjeng Nabi sampai kamu mati kemudian kamu dibangkitkan dari kubur. Gampang ngomong sampai tak tagih nang akhirat kowe sesuk. Akhirnya As bin Wa'il berkata, qala wa inni lama usuna min ba'dil maut fasafa'tika idza raja'ta idza raja'tu ila malin wa waladin. Wis to, nek ancen benar-benar terjadi yang namanya dibangkitkan dari kubur, wis sok bakal kowe tak bayar nang akhirat, tahu bakal yang di duit akeh sok nang akhirat. Itu makna daripada la udayanna malau wa walada. Pak, kurang didik Pak, waktunya habis ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pundi wau. Niku kesimpulannya. Itu ceritanya As bin Wa'il sama Khabbab bin Arat. Itu orang kafir niku tertipu. Dirinya itu tertipu yang seperti itu. Merasa bahwa kalau di dunianya itu punya harta yang melimpah, berarti sesuk yo duwe harta yang melimpah pula. Mana tengeri dawakan wa yurwa annahu qol in kana hunaka ba'sun fasaufa akunu fil akhirati kama kuntu fid dunya sahiba malin wa waladin. Lek ancen ono sing jenenge hari dibangkitkan dari kubur, wis to bakale aku sok nang akhirat yo kondisiku sama persis dengan di dunia dalam keadaan punya harta yang melimpah dan juga punya anak yang banyak pula. Powede koyo ono kuwi ancen. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir mulakno pesan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawinya, beliau dawuh wal insan la ya'tazu illa bima huwa dzatiyun fihi. Seorang manusia itu jangan sampai dia bersombong-sombongan kecuali dengan perkara yang perkara tersebut itu memang mulia secara zatnya berada di dalamnya. Amane ngomong piye? Kalau kamu ingin membangga-banggakan, maka berbangga-banggalah dengan suatu hal yang memang itu benar-benar melekat pada diri kamu. Rupane takwa, rupane ilmu. Cara bahasa wong innamal fakhru bil ilmi wat tuqa. Yang namanya berbangga-bangga itu ya dengan sifat takwa
dan juga dengan ilmu. Itu hal yang perlu dibanggakan karena memang benar-benar berada dalam diri kita. Kalau harta nggak ada loh dalam diri kita. Gowoe kadang nggak dipegel. Walaysa lahu fi dzatiyati syai'un. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim attal al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda. Niki kula ringkes mawon nggih. Wis mantun mawon wis 11 pisan. Pun niki dilanjutaken binjing mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim attal al ghaiba am ittakhadha indar rahmani ahda. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.